Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi bab pertama pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kalian sebelumnya pasti sering mendengar tentang akuntansi itu sendiri. Adapun pokok bahasan di pertemuan pertama ini yaitu kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik pemakai informasi akuntansi. Kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan bagi penggunanya. Itu pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama yaitu pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Nah, bedanya apa sih pihak internal dengan pihak eksternal? Jadi, kalau pihak internal itu adalah orang-orang yang langsung berkaitan dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal itu tidak langsung bekerja atau tidak langsung berkaitan dengan perusahaannya. Nah, pihak internal di sini siapa saja sih? Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah kepala bagian akuntansi. Yang ketiga adalah kepala bagian keuangan. Dan yang terakhir adalah kepala bagian lainnya. Kalian tahu nggak sih, apa bedanya kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan? Nah, jadi kalau kepala bagian akuntansi atau yang dikenal dengan accountant itu bertugas untuk mengumpulkan transaksi-transaksi, mengelompokkan transaksi tersebut dan menjadikannya laporan keuangan. Sedangkan kepala bagian keuangan atau yang dikenal dengan finance, ia bertugas untuk mengelola atau mengatur dana perusahaan. Nah, biasanya jika dalam keuangan itu dibagi menjadi dua kepala bagian seperti ini, ada kepala bagian akuntansi dan ada kepala bagian keuangan, itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar yang pengelolaan dananya cukup besar. Sedangkan untuk perusahaan kecil yang pengelolaan dananya tidak terlalu besar, biasanya itu hanya dilakukan satu orang saja, tidak dibagi dua seperti ini. Selanjutnya, kita ke pihak eksternal. Siapa aja sih yang masuk ke dalam pihak eksternal ini? Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Siapa sih pemilik perusahaan itu? Jadi, pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan atau biasa kita kenal sebagai investor. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang keempat adalah badan-badan pemerintah. Instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Nah, ini yang menjadi pengguna informasi akuntansi, itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Kalian harus tahu kenapa mereka membutuhkan informasi akuntansi. Yang berikutnya, kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik pemakai informasi daripada akuntansi itu sendiri. Yang pertama, yaitu pimpinan perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, kenapa seorang pimpinan perusahaan itu memerlukan informasi akuntansi? Karena seorang pimpinan itu harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Kalau seorang pimpinan tidak mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, bagaimana jika perusahaan itu tiba-tiba bangkrut? Nah, jika pimpinan perusahaan mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, ketika perusahaan mengalami kerugian, seorang pimpinan harus mencari strategi atau promosi apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai laba maksimum dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, itulah mengapa pimpinan perusahaan memerlukan informasi akuntansi, harus mengetahui laporan keuangan daripada perusahaannya. Yang kedua adalah pemilik perusahaan.
Nah, pemilik perusahaan ini secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Nah, jadi pemilik perusahaan juga harus mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut rugi, otomatis yang menanggung resikonya siapa? Ya, pemilik perusahaan itu sendiri. Sehingga pemilik perusahaan harus terus mengawasi keadaan keuangan dari perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga adalah kreditor. Jika perusahaan gagal mencapai, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, kalau misalnya kreditor mengetahui informasi akuntansi atau laporan keuangan perusahaan, maka hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Kalau misalnya suatu perusahaan tersebut laporan keuangannya sangat buruk, apakah kreditor kira-kira akan meminjamkan dananya atau tidak? Tentunya tidak akan, karena itu akan sangat berisiko. Tapi jika laporan keuangannya atau keadaan keuangan perusahaan baik-baik saja, tentunya kreditor akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah pemerintah. Kenapa pemerintah membutuhkan informasi akuntansi perusahaan? Karena pemerintah adalah institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat. Itu perlu mendapatkan dana. Kalian di kelas 11 pernah belajar kan dari mana sih sumber pendapatan pemerintah? Salah satunya yaitu dari pajak. Sehingga pemerintah harus mengawasi perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajaknya dengan benar. Nah, itulah mengapa pemerintah membutuhkan informasi daripada akuntansi. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya.